Iya, kok minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man. Ya, karena new chapter manganya udah beredar di situs kesayangan, maka udah waktunya bagi Mr. K buat nge-reviewnya. So, without any lang again, it's time to react new chapter K. Let's go. Guys, chapter manga One Punch Man versi Murata kali ini ya mengambil judul In the Middle Something, atau yang juga berarti di tengah-tengah sesuatu. Buat cover packnya agak berbeda nih. Semisal sebelum-sebelumnya ya kita dimanjakan oleh gambar hot antara dari Fubuki atau Tatsumaki, kali ini giliran Metal Bat yang muncul dengan tampang gagahnya. Oke, kita masuk ke cerita ya. Chapter dibuka melalui lanjutan pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Meski di pihak Saitama sebenarnya udah pasrah plus gak mau bertarung serius, tapi Tatsumaki masih menganggap serius pertarungan dan mewanti-wanti Saitama bahwa ia tak pantas buat dekat-dekat sama Fubuki semisal kekuatannya cuma segini. Oke, serangan dari Tatsumaki pun makin menjadi-jadi kan, sampai-sampai membuat jaket Saitama rusak dan sempat diprotes pula oleh Saitama. Namun mengabaikan reaksi si botak, Tatsumaki dengan kekuatan telekinesisnya membuat Saitama terpental hingga harus membuat si botak ini berguling ke sana kemari. Well, setelah sekian serangan Tatsumaki yang dahsyat itu, akhirnya jaket perkasa milik Saitama ini udah gak mampu menahannya lagi ya. Tapi udah sejauh ini jaket Saitama ini bukan sebarang jaket sih. Sayang abis ini kayaknya udah gak bisa dipakai lagi guys. Bubarnya Blizzard Group. Next kita dibuat beralih sebentar ke sisi Fubuki dan grupnya di markas Asosiasi Pahlawan. Sambil melihat kerusakan yang dibuat Saitama dan Tatsumaki ya, Fubuki masih memikirkan perkataan dari kakaknya terkait soal niat sang kakak memutuskan hubungan Fubuki dengan seluruh anggota Blizzard Group. Fubuki khawatir sebab sekali Tatsumaki udah bilang apa ya, ia gak bakalan mundur. Dan memang benar sih, andai waktu itu gak didan Saitama, bisa benar-benar dibikin lumpuh tuh satu organisasi dari Blizzard Group. Lalu lamunan Fubuki sempat terpecah karena sapaan dari anggota grupnya. Ya, bersamaan dengan hal itu, mereka mengucapkan permintaan maaf atas kesalahan yang telah terjadi. And selanjutnya ya, para anggota Blizzard Group mencoba menanyakan langkah apa yang dapat dilakuin berhubung sama kasus Tsukuyomi. Namun terlihat dari wajahnya ya, usai memikirkan panjang, sepertinya jelas Fubuki gak mau ambil resiko lebih jauh. Alhasil ia menegaskan untuk bubar. Yap, secara tersirat Fubuki membubarkan organisasi yang udah dia bangun secara susah payah ini guys. Tapi bukan karena ia membenci mereka semua terus gak mau memaafkan kesalahan mereka ya, melainkan murni ketakutan Fubuki hal buruk dapat terjadi. Mengingat sang kakak Tatsumaki udah mengancam akan melakukan tindakan keras kepada para anggota Blizzard Group. So Fubuki juga menambahkan alasan berupa mereka terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan. Sambil pergi ya, Fubuki memberi perintah terakhir untuk tidak diikuti lagi. Ya, secara resmi grup ini bubar, tapi belum tahu buat kedepannya akankah masih ada kemungkinan grup ini bisa hidup kembali atau enggak. Semua tergantung dari gimana hubungan kakak adik Esper yang satu ini guys. Feeder si sad boy, bukan Fajar ya. Sekarang kita diajak buat melihat keadaan di salah satu sudut di NCT. Di sana ya ada Feeder yang baru aja tempur habis-habisan melawan geng penjahat, yaitu Iron Fist. Dilihat dari penampakannya ya, Feeder udah lumayan tangguh dapat mengalahkan beberapa orang di sono. Terlebih dia juga masuk sebagai pahlawan kelas A, jadi ya gak lemah-lemah banget lah. Cuman berhubung mereka emang lawannya keroyokan, Feeder sendirian plus kelelahan, akhirnya Feeder bisa dikalahin. Terlebih dirinya gak bersama pahlawan lainnya pula. Sebab ada perempuan bernama Erika yang dijadikan sandera sehingga Feeder bertarung seorang diri. Ya rupanya ya, Feeder diberitahu semisal Erika pun hanya berpura-pura dan masih baik-baik saja. Malahan Erika disebut jadi bagian dari geng Iron Fist dan punya misi buat memperdaya Feeder. Kebetulan ya, Feeder memang tengah mengejar ketua dari geng tersebut, namun sang ketua mengakalinya dengan mengirimkan Erika. Tipu daya wanita memang tiada tara. BTW, biar kata Erika ini sebenarnya termasuk karakter sampingan, tapi dibikin sama Murata Sensei dengan cukup menawan. Khas Murata Sensei memang gak pernah gak totalitas dalam membuat karakter cewek guys. Lanjut, Erika bahkan meledek Feeder karena dengan bodohnya bisa tertipu oleh acting Erika yang buruk. Seolah-olah ya udah terkena virus bucin lah. Feeder sama sekali gak merasa tersakiti oleh perkataan Erika. Sebaliknya, Feeder meyakini semisal Erika pun sebenarnya melakukan semuanya atas paksaan dari geng Iron Fist. Ya, apa yang dikatakan Feeder memang ada benarnya sih. Soalnya ditunjukkannya Erika sempat meneteskan air mata. Ya, tapi berhubung Feeder tak kunjung dihancurkan, sang ketua geng Big Iron akhirnya hendak turun tangan langsung. Sedangkan Feeder berlagak gagah, dirinya siap untuk bertarung lagi dan meyakini bisa bebas karena tak ada lagi Sandra. Serta dirinya pun menyampaikan dialog soal keinginannya menunjukkan kehebatan seorang pahlawan. But di waktu yang bersamaan, datanglah si botak pincelong kita yang terpental karena serangan brutal dari Tatsumaki. Hingga membuat Saitama menubruk tembok, menghancurkannya sampai menggagalkan aksi heroik dari Feeder.
Menyadari telah melukai orang lain, Saitama langsung menunjuk Tatsumaki dan meminta agar yang lainnya meminta ganti rugi langsung kepada si anak kecil di ujung sono. Emang gak ada takutnya memang ya, Saitama terus-terusan manggil Tatsumaki si cebol atau anak kecil, mulai dari pertemuan pertama mereka sampai sekarang ini. Lalu guys, sesaat kemudian, Saitama heran melihat banyak orang pingsan, terus menginstruksi agar segera memanggil ambulans. Saitama sepertinya mengira itu semua ulahnya menabrak tembok, sehingga yang memperingatkan Tatsumaki buat gak ngancurin tembok karena bahaya. Tetapi gak mau kalah ya, Tatsumaki menuduh Saitama lah yang menghancurkannya sendiri. Dan geng Iron Fist yang melihat fenomena ajaib tersebut cuma terdiam, sampai kemudian menyadari bahwa apa yang ada di hadapan mereka adalah Tatsumaki, sang Tornado of Terror, serta pahlawan kelas S peringkat 2. So, mereka menuduh Peter yang meminta bantuan, padahal ya, dua sableng ini aja yang gelut gak melihat keadaan alias main hantam aja di sekelilingnya. Kali takut dipimpin sang ketua ya, Iron Fist malah berniat mengalahkan keduanya dengan harapan setelah itu bisa makin terkenal. Sebenarnya Saitama udah minta buat yang lain tenang, tapi si Big Iron ini gak tahu diri terus menyerang si botak. Begitu dibalas oleh Saitama, Big Iron terbang ke angkasa. Nah, anggota geng Iron makin kesal melihat bosnya dikalahkan. Ditambah juga ya, sama pertanyaan Saitama yang datang tak diundang menanyakan mereka ini siapa. But usai ketuanya dikalahkan oleh Saitama, giliran Tatsumaki membersihkan sisa anggota geng Jatidi. Tatsumaki juga geram karena merasa kesibukan Tatsumaki dan Saitama tengah diganggu dan Iron Fist dibuat terata guys. Sedangkan Tatsumaki sama Saitama ya melanjutkan urusan mereka. Well, Peter yang sudah bangkit mencoba mengungkit permasalahan Erika kembali dan mengatakan bahwa ia sekarang sepenuhnya bisa bebas. Tetapi ya, Erika sama sekali mengabaikan Peter yang udah pontang-panting demi dia. Malahan Erika terkagum-kagum sama Tatsumaki dan merasa dirinya telah diselamatkan oleh sang Tornado of Terror ini. Di sisi lain, menanggung malu ya, Peter kemudian pergi dan menganggap semua yang dihadapannya ini tidak pernah terjadi. Mengalahkan monster level dragon tanpa disengaja. Guys, sehabis dari NCT, kita beralih ke H-City. Di sana terdapat kekacauan yang timbul akibat munculnya monster bernama Kenzen Red. And status disaster level yang sebelumnya demonnya kini meningkat menjadi dragon. Mengingat bahaya yang diberikan bisa menghancurkan satu kota. Makanya seluruh penduduk kota dipenuhi kepanikan ketika perintah evakuasi dikeluari. Bahkan bagian kacaunya gak di situ aja guys, melainkan kabar terkait pahlawan, damkar maupun pihak kepolisian yang lenyap tak tersisa. So, monster ini memang terbilang cukup berhasil menebar ancaman, serta udah menghancurkan bagian timur H-City pula. Akhirnya ya, bantuan sungguh tiba melalui Metal Bat, pahlawan kelas S. Ia dikirim karena menjadi pahlawan yang lokasinya paling dekat dengan lokasi kejadian. Padahal di saat yang sama ya, Metal Bat tengah menunggu kucing peliharaannya Lahira. Sang adik pun menunggu dengan was-was di rumah. Ya, di sisi Metal Bat sendiri ya, ia memendam emosi yang sangat mendalam. Selain waktu dengan sang adik tercinta dan kucing peliharaannya jadi terganggu karena ulah sang monster, membuat layanan transportasi tak bergerak. Ya, sehingga ya Metal Bat jadi harus berlari dengan jarak yang sangat jauh sambil terburu-buru, hingga menimbulkan dendam Metal Bat kepada Kenzen Red sudah sangat menggebu-gebu. Namun belum sempat Metal Bat mengajar sang monster, rupanya ya Kenzen Red sudah dikalahkan akibat Saitama dan Tatsumaki yang meluncur dan menghantam Kenzen Red sampai hancur. Tatsumaki sepertinya mulai benar-benar bingung karena Saitama tak kunjung hancur. Sambil memaki, ia melempar Saitama hingga menghancurkan beberapa gedung. Dan bukannya mengkhawatirkan dirinya sendiri, Saitama balik memaki Tatsumaki buat berhenti menghancurkan. Kombinasi unik kedua pahlawan ini bikin Metal Bat terdiam tanpa kata. Mungkin dia kesel juga kali ya, udah berlari dengan tergesa-gesa, rupanya monsternya bisa kalah tanpa sedikit pun bantuan darinya. Mau protes juga gak mungkin kan, karena Tatsumaki bisa aja bikin masalah yang lebih runyam. So, daripada menambah masalah, Metal Bat akhirnya membuang jauh-jauh kekesalannya, merasa legowo untuk kemudian kembali pulang sekaligus menutup chapter kali ini. Intinya chapter kali ini kocak lah. Ya, itu dia pembahasan Mr. K terkait chapter terbaru guys. Well, rasanya ya Mr. K semakin kagum sama art Murata Sensei yang semakin konsisten. Gak cuma kualitas art, perilisan manga pun juga hampir selalu stabil tiap 2 minggu sekali. Sama halnya dengan chapter sebelumnya, chapter kali ini pun masih kental akan komedi, malahan sama sekali belum menyentuh konflik utama kembali. Jadi Mr. K pribadi melihat chapter ini mirip pertarungan monster Garou melawan Saitama. Keduanya bertarung tapi secara tak sadar melakukan aksi heroik secara bersama. So, Mr. K saranin nikmatin aja sisi komedi terkait chapter kali ini dan feel bad buat Twitter serta Metal Bat yang harus kena apes di chapter sekarang. So, gimana pandangan kalian untuk chapter terbaru One Punch Man guys? Monggo coret-coret aja di komentar atau coret-coret di wajah Mr. K. Ya, gitulah. So, see you again next time. Adi Sekar Melo, stay safe everyone. Salam Adi Media.